3, 2, 1. Halo guys, sama gua sekarang Dimas Indro. Kemarin udah Polo, udah Imran untuk Bukan yang benar terakhir kalau. Gue yang pertama kali, gue yang pertama ya. Oh, gue yang pertama guys. Oke, gue yang pertama ternyata. Jadi gue yang pertama. Di sini kita masing-masing personal punya our own preferences. Kita mau share what's our top 5. Sebelumnya gue juga mau disclaimer, jujur pasti buat semua yang mengkoleksi sneakers agak sulit untuk menentukan top 5. Cuman so far ini yang gue suka dari beberapa koleksi lainnya. Oke, kita mulai dari yang pertama dulu. Itu Clarks. Clarks ini kolaborasi sama Haven, toko di Kanada, punya brothers Arthur and Daniel. Kenapa gue suka ini? Karena gue suka banget warna olive green atau hijau. Gue suka banget. Dan gue suka banget material balistik. Ini gue sangat suka. Dan gue suka Clarks Wallabies. Kenapa? Karena very suitable di gue. Jadi sepatu-sepatu yang gue punya itu gue punya karena cocok gue pakai. Jadi gue tidak beli sesuatu. Ada mungkin yang karena hype-nya pasti ada. Semua kolektor juga pasti merasakan itu. Tapi kebanyakan yang gue beli karena cocok gue pakai. Which is Clarks nih very versatile juga. Lo mau pakai ke acara resmi, lo mau pakai celana pendek, lo mau pakai pas hujan apa segala macam. This is very suitable. Dan ini spesialnya karena kolaborasi sama Haven dan pakai material Gore-Tex. Jadi which is ini water resistant gitu. Dan menariknya juga setelah gua mempelajari sejarahnya Wallabies juga sangat menarik. Dulu itu nanti aja ya, kita ada session tentang Clarks. Teaser aja. Bawahnya beda tuh ya, bukan Bawah crepe ya. Sorry, bawahnya ini dia pakai Vibram sole yang commonly Clarks Wallabies itu pakai crepe sole. Makanya nanti kita bakal bahas bareng-bareng sama Imran sama Polo juga tentang Clarks. And then number 4, ini nomor 4 tapi gue nggak tahu kenapa ini all time buat gue. Karena color blockingnya this Air Jordan 1 collaboration with Union. Ini timeless banget. Dari mereka Chris Gibbs kasih di sini merah, di sini biru, dan ada stitching di luarnya, terus talinya pakai warna cream. Damn, ini kayak every combination of this shoe is very perfect for me. Gitu. Jadi ini gue suka banget, tapi terpaksa ini harus menjadi nomor 4 karena masih ada yang lain yang gue lebih suka lagi. Tapi ini top. Menurut gue ini top. Despite of the hype of or anything, mungkin kalau ini pun nggak ada value-nya, gue akan tetap suka karena emang secara color blocking ini bagus banget. Dan lucunya Union ini pun juga awalnya mereka approach Union untuk bikin collaboration di apparel-nya doang. Tapi menurut Chris Gibbs kayaknya nggak afdol kalau nggak bikin sepatunya, which is mereka akhirnya ngeluarin ada 2 colorway, ada Black Toe sama Storm Blue. This is the Storm Blue one. Nomor 4, gue lebih suka yang itu sih daripada yang satunya. iya yang Black Toe emang karena udah ada Black Toe. Iya, biasa aja. Gitu. Kalau ini kayak ganteng aja gitu. This is very special. And then number 3, this the most favorite silhouette dari Nike buat gua. Itu Nike Air Footscape. Ini juga nanti kita bakal bahas detail tentang Footscape dari awal sampai sekarang. Cuman sekarang kita bahas tentang si Footscape ini specifically. Jadi ini Footscape yang non motion, which is yang motion itu pasti ada belahan di sini kayak Nike Free Sole. Dan ini collaboration sama Hideout. Hideout tuh kalau nggak salah toko di Eropa, gue lupa tapi di mana. Jadi di insole ini ada emboss Hideout di sini, terus dia pakai pony hair, terus dia pakai siluetnya Nike Footscape woven. Ini top. Nyarinya juga susah banget, gue baru dapet
Ini wishlist gue mungkin sekitar 11 tahun. Gue baru dapat tahun kemarin pas lagi traveling sama istri gue di K-Skate Tokyo, and in a very good price gitu. And then number 2 ini pack, jadi ada 3 sepatu. Nice. Sebenarnya ada 5, cuman ini gue showing 3. Vans, Takahashi, and Pendleton. Ini gue giniin aja, ya Vans Vault. Jadi Vans Vault itu adalah line premiumnya Vans yang sekarang digantikan dengan OTW. Dan setiap Vans Vault itu pasti ada nickname LX-nya di belakangnya, gitu. Nanti kita juga akan bahas spesifik di Vans, gitu. Nah, yang ini very special. Kenapa? Ini rilis tahun 2010. Ini wishlist gue banget karena gue mulai dari Vans. Dan ini menurut gue, ini salah satu grail gue di Vans. Masih ada grail lainnya, nanti kita bahas pas kita lagi bahas Vans. Dan kenapa gue suka ini? Karena balik lagi, color blocking tuh lumayan penting buat gue. Terus gue juga suka banget sama Takahashi. Kenapa? Karena touch-nya dia tuh different aja gitu di Vans. Dan kalau yang nggak tahu Takahashi, dia tuh street artist, ditemukan sama John Warren. John Warren itu design directornya Vans Syndicate sama Vans Vault tahun berapa gue lupa. Teman-temannya si John ini anak-anak Supreme. Akhirnya Takahashi dikenalin sama John Warren sama si anak-anak Supreme ini. Akhirnya disuruh bikin collection pertamanya, itu ada No School Mid, ada Rowley, sama Half Cap dan Cuka. Ada 4. Itu pertama kali Taka kolaborasi sama Vans. Dan akhirnya mereka ngeluarin ini Takahashi sama Pendleton yang first version, karena ada 2 apa 3 sih total? Beberapa kali, banyak loh. Iya, akhirnya ada beberapa kali Taka sama Pendleton, tapi ini yang pertama, which is ini lu lihat, ini keren banget, men. Ini keren banget. Material itunya apa? Yang warna-warninya? Ini Black, wool. misalnya? Ini wool. Ya? Wow. Ya, ini wool. Ini wool. Jadi Pendleton tuh specialty-nya di wool fabric yang bermotifkan Navajo. Ya, Navajo itu. Ya. Pattern itu. Jadi Terus juga di bawahnya kan beda, nggak waffle ya, biasa tuh. this is number 2. Nah, bawahnya tuh gini. Ya, beda ya. Bawahnya Jadi, orange, dan heel tab belakangnya pun nih logonya si Takahashi. Jadi bukan logonya Vans. Kayak sekarang akhirnya Takahashi tuh dibikinin line sendiri sama Vans. Yes. Kayak Adidas sama Y3. Jadi ada Vans Takahashi, ada Adidas Y3. Kurang lebih positioningnya seperti itu. And then number 1 itu ini my all time grail, Nike Air Max 1 Urawa, tribute to Urawa Red Dragons. Jadi Urawa ini rilis di 2004 ya? 2004, benar. Rilis 2004 in conjunction di BRS Pack. Jadi BRS Pack itu adalah seluruh dunia, which is salah satunya ini Urawa. Kenapa gue suka ini? Color blockingnya. Color blockingnya bagus banget, dan gue selalu suka Air Max 1 yang belakangnya bukan logo Nike. Gitu, gue selalu suka. Ada beberapa sih, ada Keep Rippin' Stop Sleepin'. Ya. Ada King of the Mountain, Pata, Lucky Green, ada Viotech, Atmos Safari, dan Atmos Eleven. Atmos Eleven ada logo Nike-nya. Maksud gue kayak yang Viotech sama Atmos Safari itu cuman logo Nike-nya doang, tapi nggak ada tulisan Nike. Ya, logo Gitu. swoosh-nya gitu. Logo swoosh-nya doang. Gitu. Nah, ini logonya si Urawa Red Dragon. Ini bagus banget. Sebenarnya ada satu lagi, tapi ini seperti anak yang hilang, tapi one day gue pasti punya lagi. Itu Air Max 1 Amsterdam. Itu gue punya waktu itu tahun 2014. I got it from a friend, and then I sold it to a friend with a very weak sneakers. Waktu itu gue trade sama Asics Gelite 5 Undefeated.
terus A6 Gelite 5 Rose Gold, sama satu lagi apa gitu. Itu gue nyesel 3 banget sih. sepatu Sama satu. A6 Gelite 3 Bay. 3 sepatu sama Iya, 1 sepatu. Iya, kembaliin trading satu. Iya. Baliknya dia dapat Amsterdam, dan which is gue nyesel banget ternyata value-nya itu tidak value to value gitu. Itu gue nyesel banget. Banyak pasti terjadi para kolektor sneakers yang nyesel lepas sepatunya. Dan sekarang dari 35 wishlist gue, dalam artian sepatu yang dulunya gue udah pernah punya terus gue pengen punya lagi, udah kecek itu about 18 pairs, so 17 pairs to go. Abis itu mungkin gue pensiun gitu. Karena 17 itu merupakan koleksi kunci buat gue. Kalau gue udah punya itu gue tenang gitu. Hidup gue sekarang tenang. Tapi bisa lebih tenang lagi. Tapi bisa lebih tenang lagi. Bisa lebih tenang lagi. Tenang sih. Hidup gue sih tenang. Gitu. Hidup gue udah tenang sekarang. Tapi itu ekstras buat gue. Gitu. Jadi the next 17 pairs, mudah-mudahan dalam waktu 2 tahun, 3 tahun ke depan gue bisa balikin itu semua, and then Retired. I retired, but I'm still Buying another brand. Nah, man. I'm still supporting sneakers industry, komunitas, Culture lah kasarnya. iya, culture-nya ditandai dengan gua, Imran Polo, dan Oki bikin YouTube channel ini buat kalian. Oke, that's the top 5. Next one kita akan tunggu dari the man behind the camera, karena dia salah satu orang yang Nggak ada. penggagas komunitas fans. Dia salah satu orang-orang yang ada di awalnya. Jadi fansnya dia juga pasti menarik-narik. Nanti kita bareng dia pas kita lagi bahas fans. Peace. Cut.